semuanya. Di sekarang ini kita kehadiran narasumber teman lama ya Kak. Kita teman lama ya. Teman di mana nih? Jadi Kak Arayan ini, Kak Arayan Firdaus, kita pernah satu event nasional di ILF di Jogja ya Kak ya. Jadi Kakak ini sangat menginspirasi sekali tentunya. Kakak ini adalah orang yang sangat luar biasa. Nah, sekarang ini aku bakal sebutin apa aja sih prestasi-prestasi dari Kak Arayan yang sudah dicapai. Yang pertama yaitu Kak Arayan merupakan mahasiswa berprestasi saat MUA bersatu vokasi Unbrau, Brawijaya Malang. Kak Arayan juga pendiri dan penasihat inovator Nusantara. Wow, ini organisasi ya Kak ya, organisasi yang didirikan bersama teman-teman dengan Kak Arayan. Dan Kak Arayan merupakan delegasi Indonesia pada Global Engagement Summit di USA, luar biasa. Alhamdulillah. Kak Arayan juga juara satu kompetisi startup internasional di Audit Impact Challenge. Ini di mana nih Kak? Ini sifatnya daring sih, cuma memang waktu itu kita seleksinya internasional juga, jadi kayak dari Afrika, Amerika, kayak gitu, Eropa juga. Luar biasa. Kemudian juga prestasi Kak Arayan termasuk 20 pengusaha muda terbaik. Wow. 20 pengusaha terbaik dalam ASEAN and Europe Meeting, ASEM. ASEM and Europe Meeting. Jadi memang itu sebuah platform yang memang dibentuk oleh negara-negara di Asia sama negara-negara di Eropa gitu. Di Eropa. Wow, keren. Nah, yang aku kenal kan Kak Arayan itu orang yang passionate banget, ambisius banget, dan juga energik banget. Pokoknya cerdas lah. Aku tuh kayak salut banget sama Kak Arayan gitu ya. Gimana sih Kakak selama proses itu, gimana menjalaninya semua itu, kegiatan itu gimana memanage waktu, dan motivasinya apa sih Kak? Oke, sebenarnya mungkin aku mau cerita dulu bahwa aku adalah tipe orang yang enggak terlalu idealis banget, dan aku tipe orang yang kayak take it for granted gitu. Jadi maksudnya ketika memang ada sesuatu yang good opportunity ataupun kayak ada sesuatu yang new things yang harus aku pelajarin, ya aku mulai kayak sekarang adalah saatnya waktu aku untuk nge-push diri aku untuk drive good value lah untuk diri aku sendiri kayak gitu. Jadi memang untuk tren-tren saat ini aku biasanya akan mencoba untuk ngikutin, karena gimana ya, yang namanya complexity di saat ini itu ataupun di tren saat ini itu harus benar-benar kita achieve, dan complexity itu bisa kita ubah nih menjadi sesuatu yang competitive advantage. Nah, disitulah sebenarnya kamu punya kayak bargaining position lah, bahwa kamu unggul terhadap hal yang lain kayak gitu, ataupun unggul dengan orang yang lain. Nah, aku selalu bilang dan selalu kayak diskusi juga sama orang bahwa ketika momen-momen yang kita laluluin itu ataupun every moment that we are ever face itu akan melahirkan ataupun give birth to innovation dan juga new learning artifact buat kita sendiri. Nah, that's why memang yang namanya setiap kali kita ketemu sama orang, connecting sama orang lah kayak gitu intinya ya. Apalagi passion gitu ya. Ya, apalagi passion, kemudian juga nemuin masalah-masalah, itu adalah selalu menjadi ruang kelas bagi kita seharusnya. Jadi memang ruang kelas kita itu bukan kayak kita belajar di SD, SMP, SMA, universitas, nggak hanya di situ gitu loh, tapi juga ada yang non formal education lah gitu. Dan itu sih yang selalu harus kita push. Jadi setiap ketemu sama orang-orang baru, semangat itu tumbuh lagi gitu ya. Iya, orang baru tuh gimana ya, ketika nemuin orang baru tuh apalagi di luar kelas, itu kayak punya mindset yang agak sedikit berbeda nih sama ketika misalnya aku ngobrol sama orang-orang di jurusan accounting lah, karena kan aku dulu jurusannya akuntansi kan ya. Kalau jurusan accounting tuh ya ngomongin tentang susah banget ya Raya bikin laporan keuangan, susah banget ya Raya ini jurnalnya apa sih. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang orang baru tuh ngomongin tentang gimana ya kita bisa ngembangin Indonesia gitu. Jadi kayak ngomongin itu sesuatu yang nggak kepikiran sebelumnya. And then kayaknya aku juga merasa ter-challenge gitu loh status quo-ku, bahwa dia udah berpikiran kayak gini nih, tapi aku masih stuck on one point gitu. Berarti aku kayaknya kalah sama dia. Ujung-ujungnya kita ke-trigger lah kayak gitu ya. Selalu. Bahwa, jadi cari hal baru terus ya. Jadi kayak apa yang nggak ditahu orang, kita harus lebih tahu lagi. Benar banget tuh. Jadi kan kakak itu pendiri dan penasihat inovator Nusantara. Eventnya itu
Kalau misalnya teman-teman yang nonton ini salah satu orang yang event hunter banget, pasti udah tahu lah ya namanya Gills. Dari kakak event nasional Gills lahirlah ini gitu ya, sama teman-teman yang 4 orang. Gimana ceritanya, Kak? Jadi memang sebenarnya benar banget nih, untuk kita melakukan sesuatu yang impactful ataupun big and the preferred one, kita harus kayak nemuin orang yang satu visi sama kita ataupun passion sama kita. Dan aku tuh nemuin kayak rombongannya itu ada Yogi, ada Satria, ada Haris. Itu di beberapa event-event sih. Dan kayak ampun dah, orang-orang ini lagi yang ikut kan. Dan ujung-ujungnya kita berpikiran bahwa kenapa nggak kita aja yang bikin eventnya kayak gitu. Karena kan memang kita udah berkecimpungan di beberapa event anak muda, and then kita juga merasa tertarik dalam hal itu. Kita juga udah melihat pros and cons-nya untuk ketika kita ngikutin acara itu. Ya udahlah, kita yang bikin sesuai dengan pengalaman yang udah kita punya nih. Nah, terbentuklah Great Indonesia Leader Summit, ataupun anak-anak biasanya panggilnya itu GILS gitu kan. Nah, itu dipayangin sama sebuah organisasi namanya Inovator Nusantara sih, dan kita baru bentuknya itu di 2017. Tapi itu waktu itu udah booming banget ya, Kak. Kayak ketika kalian membuat Inovator Nusantara itu jadi kayak sebanyak banget tahu yang apply, luar biasa sih kemarin itu, sampai udah punya regional ya, udah ada beberapa regional juga ya, luar biasa. Sampai saat ini sih sebenarnya udah ya mungkin cuma let's say kayak 10 chapter lah, ataupun 7 chapter kayak gitu. Nah, selain itu kan kakak di Inovator Nusantara ada banyak gabung di komunitas lain juga. Itu gimana sih kalian, Kak, untuk event fundingnya itu dari mana sih? Dari semua kegiatan yang kalian lakukan itu gimana event fundingnya? Kalau event funding itu sih kita sebenarnya punya konsep bahwa cost structure yang akan keluar itu kita harus punya revenue stream yang gimana ya, satu titik poin bikin kegiatan itu harus ngasilin benefit lah kayak gitu. Nah, itu revenue streamnya kita sih sebenarnya. Jadi misalnya let's say kayak gini lah contohnya, kita bikin event yang kayak ngeberangkatin orang ke USA ataupun ke Jepang misalkan. Nah, itu kan harus ada kayak biaya pendaftarannya dulu kan. Pasti. Nah, jadi biaya registrasi itu di awal akan menjadi revenue stream kita. Nah, kemudian kita ubah nih untuk ngebawa orang-orang ini ke Jepang itu ataupun ke Amerika itu. Jadi sebenarnya apa ya, kayak ada pendapatan dulu di awal, kemudian juga pendapatan itu akan habis juga untuk nerbangin orang itu. Jadi benar-benar kayak yang dikejar itu bukan apa ya, profit orientednya sih sebenarnya, tapi lebih ke arah awareness-nya dulu. Jadi setiap kegiatan itu nggak terhambat karena dana gitu ya. Kayak di sini kan jiwa-jiwa akuntansinya keluar dong. Untuk hal-hal keuangannya. Cuma dari segi budgetingnya doang sih sebenarnya, accountingnya. Iya, jadi udah banyak banget nih komunitas, kegiatan kakak nasional, internasional, keren banget. Dan sekarang pekerjaannya apa, Kak? Aku kerja di PPRID, sebuah fintech startup, dan kalau misalnya ditanya, aku di bagian community and partnership sih. Jadi kayak ngurus gimana ya pengembangan ekosistem dari perusahaannya aku, dari segi kayak nurturing community, and then juga bikin event-event juga sih. Masih nggak jauh juga ya sama kegiatan-kegiatan dulu. Iya, bener banget tuh. Makanya kayak ketika kuliah itu jangan sampai hanya fokus ke kegiatan akademik aja, tapi non akademik kayak misalnya pengalaman organisasi itu penting pakai banget. Jangan jadi kupu-kupu gitu ya. Yes, kuliah pulang. Kerjaan yang sekarang itu dengan semua aktivitas kegiatan selama kuliah itu related juga sama sekarang ya, berarti ya? Sebenarnya sih kalau frankly speaking sih bahwa apa ya, untuk kegiatan yang aku tekunin sekarang tuh as profesional karir itu nggak nyambung sama sekali sama akademik aku lakuin gitu kan. Akan accounting, sementara aku kerjanya berarti karena untuk yang kayak ngelibatin collaboration and communication, kan effective communication lah. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apakah relate nggak sama non akademik, tentu saja iya, exactly true. Nah, itu sih yang sebenarnya apa ya, aku pengen bilang ke teman-teman bahwa yang namanya non akademik inisiatif itu apa ya, harus menjadi sesuatu yang kita prioritasin juga sih ketimbang kegiatan akademik kita. Dan nanti ketika kamu makin banyak untuk berinteraksi sama orang, theater of mind-nya kamu itu makin berkembang gitu. Tadi kan seperti yang aku bilang, kalau di accounting ya mungkin hanya cerita tentang PR, cerita tentang ujian, cerita tentang IPK-nya turun. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang misalnya sama Lucia kan mungkin ngomongin tentang bagaimana nih
anak muda sebagai one of the outstanding backbone untuk meng-create values 2045 misalkan. Itu kan sesuatu yang beyond imagination lah. Kalau kita mau bicara pasti kontribusi apa yang harus kita buat untuk negara. Idealis banget nggak sih? Nah, jadi kan kalau misalnya aku lihat-lihat nih dari kakak dulu tahun 2017 kita ketemu sampai sekarang 2020 itu aku mantengin kakak itu gimana ya? Dibilang jiwa entrepreneurnya itu ada, dibilang untuk bagian teknologi juga masuk, socialpreneur masuk, untuk semua bidang kakak masukin deh gitu ya. Jadi setiap apapun kesempatan lagi ada isu apa kakak itu selalu ada gitu, selalu speak up, selalu buat kegiatan. Nah sebenarnya kakak itu ingin dikenal di bidang apa sih? Banyak banget yang kakak embat gitu ya. Setiap ada kesempatan diambil semua. Iya sih sebenarnya aku tuh pengen dikenal tuh 3 hal sih sebenarnya. Pertama tuh pengen dikenal kayak the perfect generalis karena memang aku bukan tipe orang yang kayak fokus ke spesifik isu lah kayak gitu. Tapi aku pengen kayak fokus ke nggak hanya ke satu isu tapi benar-benar kayak isu apa nih yang benar-benar lagi berkembang. Oh ternyata ada 5 isu. Ya udah pengen banget sih nguasain 5 isu itu walaupun hanya kayak di kulitnya doang gitu kan. Tapi perfect generalis nih kita harus tahu bahwa ya menguasai semua bidang itu penting, tapi kita harus punya yang namanya critical thinking. Nah itu yang harus aku yang harus aku tekanin dalam diri aku dan menjadi concern. Karena untuk challenge status quo itu nggak mudah gitu loh. Nah jadi memang critical thinking ataupun critical maker itu harus kita bangun. Nah kalau misalnya aku sih untuk ngebangun itu dengan baca buku sih, sama kayak cek nih Google Trend saat ini apa sih, ataupun trending di Twitter tuh apa sih? Oh ternyata Zuyu lagi apa gitu kan? Kocak juga di Twitter. Jadi kayak kemudian gimana? Kemudian juga yang kedua itu sebenarnya pengen kayak dibilang bahwa always be ready untuk the part of the new big things lah. Karena yang namanya kita bercita-cita itu kan ada sesuatu yang pasti kan, dan kita juga benar kita lah. Nah jadi suatu saat itu someday I want to witness my strength itu bisa ngedeliver ataupun ngedrive aku punya happiness kayak gitu. Jadi maksudnya adalah dengan adanya apa yang aku lakuin sekarang itu ya aku bisa meng-create happiness itu sendiri kayak gitu tanpa tergantung sama orang lain, dan itu penting banget. Nah ini sebenarnya aku terinspirasi sama Barack Obama sih, kayak udah speech-nya bagus pakai banget gitu kan. Dan sekarang itu dia lagi coba untuk bikin anak muda tuh lebih jauh berimpactful. Nah gimana caranya dia bikin Obama Leadership Academy itu kan. Nah yang ketiga nih yang paling penting juga, jadi kita juga harus come up with the bright and delightful call to action. Karena yang namanya idea itu kayak tadi kan generasi itu sebenarnya lebih banyak untuk bereksperimen di idea. Iya banyak banget. Terjemahin dalam bentuk call to action kan. Nah makanya aku selalu bilang juga ke teman-teman bahwa innovation and being impactful doesn't have to mean the new thing sebenarnya. Tapi apa itu, but merely the new way of doing thing. Jadi sebenarnya ditekanin itu adalah bukan sesuatu yang baru, tapi cara yang baru untuk melakukan sesuatu yang mungkin berbeda ataupun yang sama. Nah itu sih yang menjadi poin pentingnya. Kalau menurut kakak itu generalis tapi fokus di semua generalis tuh, bener nggak? Kan ada tuh yang kayak namanya generalis itu kan kayak enggak terspesifik. Nggak ada yang fokus satu, semua itu diambil. Iya. Semuanya diambil, semuanya dipelajarin. Tapi sebenarnya ketika aku baca yang buku Range itu ya, bahwa nanti suatu saat itu yang generalis ini akan fokus ke salah satu sih. Tapi nggak tahu proses pencarian. Yes, benar banget. Jadi kalau misalnya kamu tanya apa nih passion aku masih belum bisa untuk mendiskusi itu lebih jauh sih, ataupun state itu lebih jauh. Ini seperti kayak Roger Federer lah kalau misalnya kamu ngikutin ceritanya. Jadi waktu dulu itu orang tuanya Roger Federer itu yang ini pemain tenis itu kan, pemain tenis terkenal itu, bahwa waktu zaman dulu tuh dikasih aja main bola main ini segala macam. Nah sampai suatu ketika dia nemuin titik kenyamanannya dia sendiri di tenis. Ya udah ditekunin terus sama dia. Nah ini berbeda sama si Tiger Woods yang pemain golf. Kalau si Tiger Woods ini dia memang dididik sama ayahnya untuk fokus ke satu hal.
gitu. Jadi memang keberhasilan itu sebenarnya akan beda-beda sih tiap orang itu cara achieve-nya. Iya. Berarti masih proses pencarian ikigai. Ya, ikigai lah kalau bahasanya ini ya. Di atasnya Jepang, passion, ya? Di atas passion nih kalau ikigai ini. jadi kita itu ya Kak, kayak aku pertama-tama kolaborasi sama Kakak itu sebenarnya Kakak mau diangkat sebagai apa, isu apa yang mau diangkat dari Kakak itu kayak kita susah banget nemunya ya, karena semua bidang itu Kakak tekuni, semua bidang. Jadi kayak bukan nggak fokus, tapi sebenarnya semua fokus, tapi nggak ada spesifik gitu ya. Tapi sebenarnya paling penting tuh kayak gini nih, Luce, yang pengen aku sampaikan juga, bahwa working is gaining. Jadi setiap kali misalnya kamu belajar ataupun kamu tuh berinteraksi ataupun kamu bekerja, itu sebenarnya adalah bisa menjadi sesuatu gain buat kamu sih. Maksudnya gaining positive vibes lah kayak gitu. Ya mungkin bahasa ini udah terlalu umum dan terlalu sering juga untuk disampaikan sama orang. Cuma penekanannya adalah ketika kamu punya prinsip working is gaining from obligation to harmony misalkan. Nah, kamu akan coba untuk mendivine yang namanya itu priority, dan kemudian kamu juga akan selalu melihat nih kira-kira possibility untuk ngedeliver value-nya itu ada apa enggak. Kalau misalnya ternyata enggak ada, pasti enggak bakal kamu lakuin. Kan Lucia kan orangnya kayak gitu banget kan. Jadi maksudnya adalah impact itu adalah segalanya. Impact itu as a matrix untuk mencapai keberhasilan instead of a numbers. Entah itu numbers gaji, entah itu numbers pengalaman ataupun numbers of teman yang kamu dapetin gitu kan. Iya, gaji juga impact ya. Iya, jadi lagi sebenarnya numbers tuh should not be determined as the first priority lah. Tapi apa nih yang menjadi first priority-nya? Ujung-ujungnya adalah kalau enggak solely atau purely dedication, ya enggak, itu yang pertama. Kalau enggak, yang kedua itu adalah love. Nah itu si ikigai itu kan mainnya di situ. Aku kayak berasa lagi nonton ini Kak, video motivasi. Kayak nonton ini ya, The Golden Circle-nya si Mario Teguh ya. Iya, kayak lagi dengerin webinar ya. Materinya siapa gitu ya. Iya, memang orang cerdas itu begini ya. Kalau ngomong juga cepat, kalau ngomong juga English-Englishan. Ini gara-gara ke bawah aja sih suasana Jakartanya ya, anak-anak Wicis gitu kan. Anak-anak Jaksel. Jangan-jangan Jaksel nih beneran. Tinggal dulu di Jaksel. Pernah kerja di Jaksel sih. Udah. Kakak pernah dengar tahun lebih. Aku lihat di LinkedIn kakak tuh. Kakak pernah kerja di kayak Bitcoin gitu ya? Yes, di Indodax. Nah, ini suatu hal yang keren banget nih. Bukannya aku membanggakan diriku, tapi yang aku banggain itu adalah si Bitcoin ini sebenarnya. Karena kan Bitcoin ini teknologinya blockchain. Ini kalau misalnya diceritain itu panjang pakai banget. Intinya adalah benar. Internet 2.0. Nah, mungkin kamu selama ini ataupun teman-teman ataupun aku bahkan juga sebelum mengenal Indodax ataupun Bitcoin itu hanya mengenal kayak revolusi industri ya yang ada 4.0 kan. Internet tuh ada 2.0 gitu. Aku baru tahu nih. Nah, si blockchain ini sebenarnya adalah Internet 2.0. Itu kalau ingat blockchain ini itu nggak ada hubungannya ya sama kok aku ingatnya forex gitu. Enggak ya, nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi gini, menariknya adalah kalau yang forex itu kan dia sebagai komoditi ya. Iya. Emas. Sebenarnya penciptaan dari Bitcoin ini adalah cryptocurrency. Tapi di Indonesia itu masih belum legal cryptocurrency dan belum diperbolehin. Jadi istilahnya adalah mata uang kita itu hanya rupiah dan nggak ada yang namanya mata uang kedua di Indonesia. Nah, kalau di negara lain kayak misalnya China boleh ada mata uang negara kedua kayak misalnya Bitcoin itu. Nah, itulah dia gitu ya. Nah, si Bitcoin ini sebenarnya mata uang negara kedua atau cryptocurrency. Nah, tapi di Indonesia itu hanya sebagai crypto aset. Jadi jadi sebenarnya si Bitcoin ini sama kayak kita beli beras, beli saham. Di saham lah, kan lagi orang-orangnya kemarin. Aku teringat tahu. Jadi kan kemarin tuh lagi isu-isunya Joska tuh ya. Iya, Joska ya. Aku lihat Kak Arai juga pernah kerja di Bitcoin. Itu kan masih berhubungan sama investasi juga kan. Investasi juga. Keren. Berarti udah banyak deh pengalaman kakak. Kalau menceritakan tentang itu memang nggak ada habisnya ya. Iya, itu harus khusus itu. Khusus tentang
Bitcoin tuh. Nah, dari semua itu Kak, menurut Kakak menganggap diri Kakak itu udah termasuk orang yang sukses nggak sih Kak? Kalau sukses apa enggak tuh kayaknya harus kita define dulu ya arti kata sukses itu. Tapi yang pengen aku bilang adalah yang aku lakuin sekarang itu adalah small wins lah. Jadi kayak kemenangan kecil, tapi impactnya yang aku pengen ciptain tuh besar. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanyain konsepnya ngelakuin sesuatu tuh apa, ya kalau aku sih small win, huge impact. Itu penting tuh, karena memang selama kita hidup ini kan permasalahan itu kan infinite banget ya. Maksudnya nggak tahu nih tiba-tiba ada masalah kompleks dan kemudian kita masih belum nemuin apa ya permasalahan ini ketika diskusi sama temen. Ya pokoknya sesuatu yang baru lah. Ya, makanya habis-habisnya. Ya, makanya kan kita harus punya yang kayak namanya learning journey lah kayak gitu kan. Nah, learning journey ini sebenarnya ataupun sukses ini ya pastinya ada kayak secret sauce lah. Maksudnya kayak ada kuncinya lah. Kunci suksesnya gitu ya. Kunci suksesnya lah. Nah, sebenarnya sukses itu kalau aku sih berpikiran bahwa ini sebenarnya sukses itu beda-beda ya, tapi ini versi aku. Jadi kalau sukses itu sebenarnya dua intinya. Kalau enggak scalable yang kita omongin, yang kedua itu adalah sustainable. Scalable itu kita bisa ngedefine, oh ternyata kayaknya aku sukses yang A ini hanya untuk jangka pendek. Yes. Oh ternyata yang B ini untuk jangka menengah, yang Y ini jangka panjang. Nah itu yang harus kita tahu dulu. Yang kedua itu ada yang namanya sustainable. Harusnya antara jangka pendek sampai jangka menengah sampai jangka panjang itu harus relate nih, gitu. Harus kayak saling saling nyatu lah. Karena sayang banget, misalnya kamu udah achieve nih ya untuk yang di jangka pendek gitu. Ternyata nggak nyambung sama sekali di jangka menengah. Nah itu sih sebenarnya kelemahan para si generalis ini. Jadi kayak mungkin yang mana? Si generalis ini ya kayak aku orang-orang kayak aku ini yang sustainable sih yang nggak terlalu relate. Contohnya kayak gini ya, mungkin kalau jangka aku ketika aku kuliah aku berprestasi, maksudnya mau apres kan. Ya IPK-nya aku termasuk tinggi cum laude di mana aku second best graduate lah kayak gitu di Brawijaya. Nah tapi bayangin ketika jangka menengah aku sekarang, ketika aku masuk ke KLC, quarter life crisis, nyambung nggak? Nggak nyambung sama sekali. Not related. That's life. Kadang namanya fase hidup ya, kadang naik, kadang turun. Makanya kayak apa ya? Nggak sustainable sebenarnya. Ya. Tapi nih, ketika aku belajar jadi orang generalis ini kan dan kayak baca buku dan kemudian juga nonton TEDx segala macam itu, ternyata ada kelemahan nih bagi orang-orang yang memandang generalis. Apa itu? Nah, kadang mereka ini tidak terlalu holistik ataupun tidak menyeluruh. Ataupun ternyata miskin indikator untuk mendeskripsikan bahwa ini sukses apa enggak. Nah, makanya ada sebuah buku judulnya itu adalah Mendaki Tangga yang Salah. Nah, ada kan yang buku kayak orange kayak gitu kan. Aku udah baca sih. Eric Blacker. Benar self improvement. Nah, intinya adalah nggak semua hal yang mungkin kita anggap benar atau kita anggap itu adalah sesuatu yang berhasil ataupun sukses, tapi tapi mungkin menurut orang lain itu sebenarnya nggak sukses gitu. Jadi karena perspektif orang itu beda-beda. Benar banget. Ya, itu yang harus di-highlight, perspektifnya. What you see is all there is. Jadi apa yang kamu lihat itu ataupun apa yang kamu baca, misalnya nih kamu cuma hanya baca buku A tapi kamu nggak baca buku B, ya kamu akan berbeda perspektifnya dengan orang yang baca buku A plus B plus C, gitu kan. Jadi be yourself itu kita jangan sampai kayak blaming, terlena gitu ya. Ya terlena, self blaming, jangan kayak terus-terusan bahwa kayaknya aku gagal nih. Padahal bagi orang lain tuh kamu sukses loh. Gitu. Jadi kita harus kayak selalu bersyukur lah kayak gitu kan. That's insecure. Tapi berarti kakak pernah dong ngalamin hal-hal kayak gitu ya? Pernah banget. Pernah, bahkan sering sih kayak gitu. Dan sekarang kan aku juga dalam kondisi yang lagi istilahnya itu lagi dapat masalah besar lah kayak gitu kan, karena memang aku belum pernah nemuin kasus bahwa orang tua aku bisa sakit stroke sampai saat ini kayak gitu. Jadi kayak wah gila sih. Ujung-ujungnya aku mikir bahwa ya udahlah aku untuk sekarang itu harus be present sama kain dulu nih. Nah maksudnya apa sih?
Jadi Fokus aku ke kayak open my heart, ya kan, open my heart, and then ketika aku udah bisa untuk ngebuka hati aku, baru aku bisa untuk understanding bahwa oh ternyata diri aku ini siapa, dan aku bisa untuk try to be kind to myself, to other people, and nature. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus yang namanya be mindful nih. Nah, kalau be mindful nih kita harus realize ataupun kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya adalah the big one loh. The big one atas apa? The big one atas ekosistem yang memang udah kita jalanin. Nah, kalau ekosistemnya itu harapannya adalah impactful system, ya udah, mungkin ketika kamu kuliah, ya aku juga melihat Lucia kan ikut-ikutan beberapa event juga kan, ya istilahnya kamu bakal masuk ke dunia impactful system kan, dan kamu seharusnya ketika decision making proses itu akan lebih baik nih ketimbang orang-orang yang tidak mengikuti youth engagement event gitu kan. Nah, painful kita juga harus bisa be solutif karena kan kita udah masuk ke lingkaran itu gitu kan. Ya, jangan sampai kita udah ikutin event itu ataupun kita udah masuk ke situ tapi kita nggak solutif nih gitu kan. Nah, solutif ini sebenarnya banyak hal, tapi yang aku pengen highlight itu adalah ataupun yang pengen aku showcase yang namanya apa ya, sinergisitas itu paling penting sih untuk nge-reach ataupun untuk drive diri kita ke best feature-nya kita dengan diverse community itu. Jadi entah karena mungkin kita kolaborasi ide, entah kita kolaborasi apa ya, kegiatan, entah kolaborasi dari segi ya pemikiran dan segala macamnya lah. Dan ujung-ujungnya kita adalah tipe orang yang universal prayer. Itu maksudnya yang lebih ke arah kayak oke, harusnya aku udah harus bisa bersyukur nih. Ya jadi happy society lah kayak gitu. And ready to take step towards change with growing community. Gitu. Pernah nggak sih Kak ngerasa capek dengan semuanya itu? Kalau capek sih, nah ini sebenarnya kalau capek tuh capek pakai banget sih. Jadi kayak astaga ini kapan selesainya gitu. Pernah nggak sih kayak pengen berhenti dari ngejar-ngejar semua itu? Sebenarnya aku tuh tujuannya untuk apa gitu, kayak aku udah lelah terus aku pengen ya udah jalan diri sendiri aja, jadi orang biasa aja gitu. Nah, untungnya kayak gini. Kalau di generalis itu kan karena dia hobinya kayak discover new things terus kan, new experience terus kan. Jadi kayak dia gagal itu ya cepat untuk move on. Tapi cepat juga move on ini maksudnya ada yang positif ada yang negatif ya. Jadi negatif misal kayak gini nih, kayaknya aku udah capek nih, aku beralih aja ke hal yang lain. Itu nggak apa-apa loh sebenarnya. Nah, positifnya kayak gimana nih? Dia maksudnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu stuck at the moment yang emang itu kayak shit happen gitu loh, ya. Jadi nggak kayak apa ya, kayak oke, kayaknya aku harus berusaha terus, nggak kayak gitu. Dan ketika kita down, turun, nggak ngecapai itu, kayak kita kan ngerasa gagal, ngerasa capek. Makanya kita harus ada pivot lah, harus ada kayak misalnya apa ya, muter balik arah. Karena kamu kebayang nggak sih? Jadi aku selalu berandai kayak gini. Kalau misalnya aku tuh lagi mengendarain ataupun lagi apa ya, nelusurin kayak sebuah pantai ataupun sebuah laut lah, dengan aku sendiri yang menjadi nahkoda kapalnya. Nah, aku ngikutin arus aja kan, let it flow gitu kan. Dan ternyata suatu ketika ke depan ada jurang nih. Nah, kalau aku nggak pivot, wah aku bisa nyemplung kan ke situ kan. Makanya kadang tuh pivot itu ataupun kita ubah arus itu penting juga sih. Itu tadi yang try new things ya. Try new things. Makanya ubah arus tuh maksudnya adalah kita apa ya, nggak hanya fokus ke satu titik lah, tapi kita harus kayak aware bahwa ada titik lain yang mungkin kita bisa lebih unggul di situ sih. Keren banget sih. Kayaknya dari tadi Kakak udah menjawab semua. Dari tadi kunci-kunci sukses juga. Suka baca buku apa sih? Kayaknya dari tadi Kakak banyak baca gitu ya. Aku sekarang itu lagi benar-benar banyak baca buku self improvement sih. Self improvement. Ya, self improvement. Salah satu yang aku baca kemarin itu selain Rage tuh ada yang namanya Angela Duckworth. Itu ngomongin tentang ngomongin tentang grit kan. Jadi dia itu punya prinsip bahwa grit sama dengan passion plus perseverance. Itu maksudnya gairah plus ketabahan. Jadi kamu kalau mau sukses ya kuncinya dua. Kalau misalnya kamu nggak passion ya udah ketabahan kamu ataupun ketekunan kamu harus kamu tingkatin. Nah, si Angela Duckworth itu sebenarnya juga bilang sih di apa ya, di bukunya bahwa
literally tuh sebenarnya konsep sukses tuh ada dua. Kalau nggak nurture, ya nature. Nature itu kayak misalnya apa ya? Yang paling simpel tuh Nadiem Makarim lah. Dia kan udah privilege banget. Dia nature banget lah. Maksudnya dia kan udah lahir dari keluarga Makarim yang udah kayak kaya banget lah, dan juga emang dididik juga oke. Nah kalau bagi kita yang mungkin belum siapa-siapa, ya kita harus nurture nih. Nurture maksudnya memelihara terus, ya tekun terus, tabah terus gitu. Dari bawah. Memang, tadi ada yang kayak udah ada faktor pendukungnya. Gitu ya. Makanya ngomonginnya hardiness, resilience, ambition, for achievement, consciousness juga sih. Jadi kayak berkesadaran. Tapi ada juga biasanya orang-orang tuh penekanannya adalah ke God consciousness, maksudnya berkesadaran Tuhan. Jadi misalnya ketika emang udah saatnya bersyukur, ya lu harus bersyukur. Tapi maksudnya ada tipe juga orang yang kayak selalu bersyukur, tapi ada yang kayak orang yang lagi-lagi misalnya emang udah merasakan untuk bersyukur baru dia bersyukur kayak gitu. ya mungkin orang itu kan sadarnya beda-beda kan ya. Aku juga termasuk satu titik, kayaknya aku harus bersyukur nih, baru aku bersyukur gitu. Tunggu ada peristiwa dulu yang menyadarkan gitu ya. Iya, ada peristiwa boom, biasanya itu baru iya udah harus bersyukur nih kayaknya. Keren gila. Karena itu kayak bisa memanajemen emosinya juga ya. Mentalitas kakak juga kayak ya mental itu harus dijaga juga gitu dari pemikiran kita. Mental health. Aku suka banget sih konsep di situ. Nah Kak, jadi kakak kan udah best speak, udah jadi speaker di mana-mana, narasumber di mana-mana, udah ya pekerjaan juga sudah related, sesuai passion juga. Nah, apa sih keinginan kakak yang belum terpenuhi sampai sekarang? Atau udahlah sampai situ aja? Kalau yang belum terpenuhi itu apa ya? Aku sebenarnya bercita-cita sih kayak pengen S2 gitu kan. S2-nya itu ngambilnya di pokoknya di salah satu unit di New York gitu misalnya. Kenapa di New York? Kayak memang aku sekarang tuh kan panduan itu kan dua kalau dunia ini kan. Kalau nggak Wall Street di New York, yang kedua ya Stanford gitu kan, si Silicon Valley. Ya, lu mau pilih yang mana nih? Nah, kalau aku lebih yang New York sih sebenarnya. Entah nanti di New York City, entah itu di Columbia, pengen banget sih sebenarnya, amin kayak gitu. Amin. Dari segi profesional karir tuh pengen banget sih kerjanya di kayak McKinsey ataupun Boston Consulting Group, itu kayak dua perusahaan gede yang benar-benar fokus ke konsultan, entah konsultan bisnis. Cocok sih sama kakak, cocok. Belum sih, masih belajar tuh. Kalau kakak tuh ngomong itu kayak orang-orang jadi terpengaruh semuanya. Terinfluence ya. Ya, itu maksudnya. Alhamdulillah. Aku yakin lah sama kakak pasti bisa. Amin. Nah, terakhir nih Kak, apa sih kunci sukses menurut kakak nih sebagai orang yang generalis tapi tetap totalitas di bidang apapun kan bisa diandalkan gitu loh. Tapi sering juga mengecewakan. Proses ya, benar banget. Nah, berkaitan dengan proses, nah ini nih bagus nih. Jadi mungkin yang pertama itu adalah kuncinya experiences over compensation. Nah, tadi kan kamu udah bilang proses kan? Yes. Jadi experiences over compensation lah. Yang kedua itu yang namanya passion itu bagi aku tuh bukan segalanya sih. Walaupun memang dulu tuh aku menganggap bahwa passion is my best go to resource lah to determine how I can engage and support each other. Tapi ternyata kayaknya enggak deh. Nah, ujung-ujungnya aku tuh berpikiran seperti apa nih untuk yang sukses itu. Aku berpikiran bahwa all failure itu ataupun semua kesalahan-kesalahan yang terjadi itu adalah ketika memang kita itu failure terhadap, ketika memang kita tuh nggak bagus untuk beradaptasi. Nah, kemudian sukses itu kayak gimana? All successes itu is successful adaptation. Jadi maksudnya ujung-ujungnya adalah ngomongin tentang adaptasi. Yeah. Nah, ini nih penting. Jadi adaptasi, entah itu kamu belajar new learn skill set gitu kan, entah kamu misalnya beradaptasi di krisis saat ini ya, in state of crisis gitu kan. Dan yang ketiga itu entah kamu beradaptasi terhadap masalah-masalah ataupun buku-buku bacaan yang mungkin ketika kamu ngebaca tuh ngantuk, tapi kamu tetap berusaha untuk ngabisin tuh buku. Nah, itu adaptasi yang
cukup oke sih menurutku. Jadi emang adaptasi ini benar-benar kayak diverse sama dynamic banget ya artinya. Kadang tuh udah beli buku mahal 100 ribuan tapi kayak bahasanya berat gitu kan. Malas nih bacanya. Iya, benar banget, bahasanya berat. Tahu nggak Homo Deus? Apa? Homo Deus itu kan bahasanya berat banget. Belum baca buku itu sih. Akan baca Homo Deus, Sapiens itu kayak. Sapiens ya, parah banget sih itu buku, berat-berat kayaknya. Di Yuval Noah Harari, gila sih dia tuh pemikirannya gila banget. Yuval Noah Harari. Parah. Wah, aku kayak luar biasa sih kakak, terinspirasi banget sih. Kayak kakak tuh nggak ada capek-capeknya tuh nggak. Kayak aku tuh sekarang. Gimana nih maksudnya? Ya gini ya, aku curhat sedikit nih ya. Jadi kalau dulu mahasiswa itu kan kita lagi aktif-aktifnya event-event nasional, kita bisa bergerak kemana-mana. Nah sekarang aku kayak di dunia kerja itu kayak terpenjara gitu. Aku nggak ada wadah untuk waktu aku kuliah kan bisa ngelakuin apapun yang aku suka. Nah sekarang itu kayak nggak bisa dibatasi dengan pekerjaan gitu. Jadi sekarang aku jadi orang yang realis banget. Dulu itu kayak idealis banget, selalu speak up, ikut event, buat event, menyelenggarakan banyak hal gitu. Sekarang cuman kayak kepentingan diri sendiri aja yang diurusin sekarang. Kayak merasa aku egois. makanya aku tuh sekarang di YouTube, setidaknya walaupun aku nggak bergerak di komunitas, di organisasi, setidaknya aku kasih impact gitu di YouTube channel aku. Itu sih struggle yang aku alami sekarang. Itu keren banget tau. Jadi maksudnya aku melihat kamu juga dengan bikin YouTube kayak gini, kamu tuh kayak tetap consistently growing with all your growing old with your passion maybe, interest maybe, ataupun bahkan hobi kamu mungkin untuk selalu stand out kan. Jadi maksudnya jadi itu udah keren kok menurutku. Ya gitu kan tadi lagi-lagi aku ngerasa sukses kan. Nah itu dia. Kan? Itu dia. Aku ngerasa kayak ini fase hidup terendah gitu. Quarter life crisis aku sekarang ini di usia udah hampir 1/4 abad juga. Tapi gini nih, kamu pernah kebayang nggak bahwa sebenarnya ketika kita nemuin kegagalan itu adalah cara terbaik kita untuk belajar sih sebenarnya. Nah ini aku juga mau bilang nih, orang yang sering mengalami kegagalan itu biasanya akan memiliki karir yang lebih memuaskan loh. Gak usah jauh-jauh lah, Jeff Bezos, Jack Ma gitu kan. Dan itu udah dibuktiin sama Harvard Business Review loh, HBR loh. Dan jadi tergantung sama diri kita juga mau berhenti di situ atau tetap maju gitu. Tapi kadang-kadang ya ada hal gimana ya? Sifat malas itu masih ada sih. Iya sih, growth mindset lah, growth mindset. Iya benar banget. Kayak kita tuh harus menjaga mindset kita juga. Mental block juga harus benar-benar kita turunin. Pokoknya kayak gini lah. Coba kamu, kalau aku sih lebih nyaman kayak generalis ya. Jadi ketika jadi konsultasi nih. Iya ya. Soalnya gini nih, bener nih. Ketika aku sekarang jadi orang generalis ataupun nggak fokus ke salah satu hal tuh, aku jadi berpikiran bahwa kayaknya orang yang berpikir luas itu serta kayak merangkul keberagaman, merangkul ilmu-ilmu yang ada ataupun merangkul perspektif yang berbeda, itu akan semakin berkembang loh. Akan sedikit berbeda lah. Akan sedikit berbeda lah milestone-nya. Walaupun memang mungkin dari segi numbers tuh akan jauh kalah. Ya iyalah, misalnya nih ada teman yang udah fokus ke IT misalkan, IT terusnya mungkin gajinya di umur 25 dia udah udah 2 digit nih. Sementara aku mungkin di 25 masih belum 2 digit. Tapi pengalamannya yang akan berbeda dan kita nggak tahu nih kapan kita akan jump to successful point itu kapan gitu. Point, yes. Beda-beda kan? Kayak Warren Buffett tuh tua banget, dia udah dikatakan berhasil. Tapi kayak misalnya si Mark Zuckerberg, wah itu masih muda banget. Muda banget. Nah kebanyakan juga kan Kak, ini udah out of the topic banget ya kita. Gak apa-apa. Dan kebanyakan kan kalau orang melihat sukses itu kayak dengan dia kaya raya, dengan materi yang dia punya, dengan dia pergi ke luar negeri kemana-mana, setiap hari dia ke luar negeri, apa yang dia brand, apa yang dia punya, dia miliki. Dan
kan ada dua hal tuh. Nah, kalau kakak sekarang kan kayak lebih impactful. Yang penting kakak berimpact ke orang lain. Nah, itu kan ada dua hal. Satu tadi kayak kaya secara materi. Nah, yang ini kaya secara karya. Nah, gimana? Ada sih, pernah nggak sih kakak pengen gitu yang kaya dari materi itu? Pastilah, itu kan manusia. Namanya anak-anak milenial ya, anak-anak muda milenial itu pasti menginginkan kekayaan materi. Aku lihat sih tetap sederhana, tapi impactful. Kayak nggak pengen gitu ngejar-ngejar kekayaan gitu kayak orang-orang di luar sana yang kayak ngikutin brand apa sekarang yang lagi hits. Sebenarnya untuk yang material tuh ya semua manusia itu ada pasti membutuhkan itulah, itu human needs lah kayak gitu, dan aku pun pasti akan mengejar itu sebenarnya. Iya, tapi kayak gini nih, yang aku pengen bilang bahwa sukses itu kan emang seharusnya harus berlatih dulu ataupun menekuni banyak hal ya, atau bahkan mau melampaui banyak jam untuk kita terus berlatih terus gitu kan. Nah, prinsipnya mungkin orang-orang zaman dulu bilang bahwa jika kita terlambat untuk berlatih ataupun jika kita terlambat untuk melakukan hal itu, ya kita mungkin akan sulit untuk mengejar mereka kan, enggak? Nah itu sebenarnya di buku Range itu ditulisin kayak gitu. Dan ada poin penting ini yang dibilang sama si David Epstein, si penulis buku ini. Dia bilang bahwa pengkhususan bidang sejak dini itu adalah pengecualian sebenarnya, bukan aturan main loh. Nah, jadi dia bilang bahwa untuk bidang yang sifatnya kompleks dan tak terduga, nah itu biasanya yang generasi ini lebih unggul, bukan yang spesialis. Jadi kalau misalnya ngejar impact, ya bisa aja nanti di kemudian hari dia lebih sukses sih, atau mungkin dia lebih cepat sukses. Jadi tergantung dari masalah timing, dan kedua nih yang paling penting, masalah bidang yang ditekunin sama dia, kompleks apa enggak. Jadi generasi ini memang sering terlambat untuk menemukan jalur mereka lah kayak gitu kan. Karena tadi mencoba banyak hal, tapi ingat nih, mereka itu jauh lebih kreatif sebenarnya, lebih gesit dan mampu untuk membuat kaitan-kaitan yang mungkin nggak terdiscover lah sama orang-orang yang fokus ke satu bidang. Ini sebenarnya bukan aku bilang bahwa generasi itu kayak the top of mind ya, tapi tetap apa yang aku alamin, apa yang aku baca kayak gitu. Keren sih. Sebenarnya kita tuh sama loh Kak. Sebenarnya dari dulu aku juga selalu dibilang teman-teman, kamu itu sebenarnya di bidang apa sih, keunggulannya nggak ada sama sekali terlihat gitu. Apa yang kamu ikut komunitas politik kamu ikut, padahal kamu bidangnya kesehatan. Kamu ikut sana kemari, nggak ada spesifik. Sebenarnya kita tuh sama banget. Nah, sebenarnya semakin banyak yang kamu ikutin itu sebenarnya kamu investing in yourself loh. Dan investing in yourself itu is the best investment you can make. Nah itu tuh. Jadi ya nggak apa-apa, lakuin aja terus. Kalau misalkan memang kamu suka dan dengan kamu ngikutin itu kamu dapat positive vibes. Karena kamu tahu apa enggak, di dunia psikologi itu bahwa ketika misalnya nih orang tuh capek, itu capek sebenarnya bukan karena aktivitas yang dia lakuin, tapi dari segi ekosistemnya. Mungkin banyak orang yang berkata negatif, mungkin orang yang blame terhadap kamu kan, atau kamu memang nggak mencintai itu pekerjaan. Ini jadi yang bikin capeknya. Ini udah jauh banget, ini ajang konsultasi pribadi nih. Asal jangan financial planner ya, nanti aku jadi kayak Joska nih. Oh bisa. Financial planner, jadi Joska nih. Itu kan, kakak tuh social planner, financial planner, luar biasa. Ntar lagi apa lagi nih namanya, aku bingung nih. Bahkan sampai sekarang aku belum dapat ide judul apa. Tapi lebih enak ngalir-ngalir kayak gini, jadi lebih diverse aja sih. Dan lebih kayak mengena, karena memang kan masalahnya itu yang kita alamin banget kan. Ya kalau misalnya financial, mungkin ada beberapa orang yang kayak apa sih financial planner, nggak penting buat aku. Karena emang aku udah terlahir kaya, ya ngapain aku financial planner kan? Keren. Emang kayak itu pada perspektif ya. Iya. Tergantung perspektif. Aku yakin ini dari tadi kakak ilmu-ilmuin sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton ya. Ya, pesan aku buat Lucia dan teman-teman juga, jangan lupa untuk selalu adapt, innovate, always eager to learn the new things, invest in yourself, dan
build for the best, prepare for the worst ya. Siap. Ya, Thank you. Thank you so much Kak. Semoga di kemudian hari kita buat lagi kolaborasi yang lebih new things lagi. Iya, Bisa jadi podcast lah ya. financial planner. Oh, financial planner ya. Maybe sometimes, maybe next time. Oke. Sip ditunggu. Oke Kak, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you. Bye bye. Makasih banyak Kak Ryan. Dadah. Thank you ya.